kita akan membahas tentang fardu-fardunya wudhu. Tentu ketika kita melaksanakan ibadah tersebut tidak akan sah ketika kita dalam keadaan tidak suci atau tidak mempunyai wudhu. Dan tentunya wudhu itu mempunyai beberapa syarat dan beberapa rukun atau fardu. Dan ketika kita membahas wudhu, tentunya kita sudah tahu bahwasanya dalam keterangan kitab fikih itu sudah jelas bahwasanya furudul wudhu sittatun. Fardunya wudhu itu adalah ada 6 fardu. Dan kita akan membahas tentang fardunya wudhu dalam kitab Sulam Taufik, yang mana dalam keterangan Sulam Taufik di situ yang pertama al-awwalu adalah an-niyah, adalah membaca niat. Dan niat di sini adalah fil qalbi. Dan ketika tata cara kita melaksanakan bacaan niat dalam wudhu itu adalah harus muqtaronan bil fi'li. Karena apa? Niat tersebut adalah ketika kita baca dan juga kita laksanakan dengan membasuh pertama kali daripada anggota wajah, atau hampir bersamaan dengan fardu yang kedua, yaitu ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka. Jadi antara fardunya wudhu yang pertama dan yang kedua ini adalah bersamaan. Seperti saya contohkan dalam prakteknya adalah begini. Ketika kita sudah ambil air wudhu, cuci tangan, setelah itu ketika kita membaca niat nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, dan kita niatkan di dalam hati, karena an-niyatu fil qalbi, itu lisan kita baca niat itu cuma sebagai robit atau sebagai penyambung agar niat kita sampai ke hati. Jadi dalam hati kita membaca niat nawaitul wudhu al-raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, niat kita belum habis, jangan sampai habis ketika kita membasuh awal daripada wajah. Jadi baqiyatun niyah ketika mashu awwal juz'in minal wajhi, membasuh yang pertama kali dalam wajah. Nanti nawaitul wudhu al-raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala, ya. Dan perlu diingat bahwasanya membasuh wajah itu adalah mulai dari tumbuhnya rambut yang paling atas. Jangan melihat saya karena memang rambutnya ini agak tinggi jadi botak, ya. Jadi mulai dari tumbuhnya rambut sini sampai ini godek, ya, sampai daun telinga, sampai ini dagu, ini ya, ini semua adalah area wajah. Jadi ketika membasuh wajah ini harus seluruhnya adalah terkena air. Bahasanya mashu, bukan diusap ya, tapi dikenakan, ya. Jadi gini, lihat. Nah, ini sampai dagu ini harus semuanya basah, karena dagu ini termasuk adalah min ba'dil wajhi atau minal wajhi, termasuk wajah ketika dalam kriteria anggota untuk melaksanakan toharoh atau wudhu. Jadi antara membaca niat rukun atau fardu yang pertama dan fardu yang kedua, baik itu niat dan membasuh wajah, itu adalah harus saling bersamaan, muqtaronan, ya. Batasannya disunahkan 3 kali. Kalau memang basuhan pertama itu sudah bisa merata, ya, itu sudah cukup. Tapi andaikan basuhan yang pertama belum cukup, misalkan yang bagian sini belum terkena, maka kita ambil lagi, kita basuhkan sehingga basuhan tersebut bisa merata. Kalau kedua belum merata juga, kita ambil air lagi dan kita basuhkan untuk wajah yang ketiga. Dan memang sunahnya itu adalah 3 kali. Terus
Untuk fardunya wudhu yang ketiga adalah as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Jadi untuk fardunya wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini. Dan perlu diketahui batasan mirfaqaini itu adalah ini. Tapi nanti dalam praktek untuk melaksanakan wudhu adalah harus melebihi daripada ini mirfak ini ya, atau apa namanya ini, siku. Nah, siku ini harus terbasuh, dan di situ kita juga apa namanya disunahkan untuk takdimul yumna, mendahulukan anggota yang sebelah kanan. Jadi nanti dibasuh mulai dari atas ke bawah, dan kita juga disunahkan untuk menyela-nyelai jari ini ya, semuanya urut 1 2 sampai rata. Nanti kita disunahkan sampai 3 kali. Dan ketika kita mempunyai, dan perlu diketahui seluruh anggota wudhu itu tidak adanya hail, tidak adanya penghalang. Dan perlu diketahui ya, tidak adanya hail.